Halo teman-teman Sony Alpha, ketemu lagi dengan saya, Antonius Wijaya. Kali ini saya akan membahas anatomi lensa yang terdapat pada sistem Sony Alpha. Anatomi lensa ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian fisik luar dan bagian dalam lensa. Yuk kita cek bagian fisik luar pada lensa. Yang pertama adalah aperture ring. Seperti namanya, fungsi ring ini adalah untuk mengatur aperture atau bukaan lensa. Dengan ring ini, user akan dimudahkan untuk pengoperasian aperture tanpa mengganti di bodi kamera, seperti lensa-lensa pada zaman analog dahulu. Tapi, untuk kalian yang masih suka mengatur aperture di bodi kamera, masih bisa dilakukan dengan cara menggeser posisi mode aperture ring ke mode A. Untuk mengunci mode A atau mode pengaturan di lensa, kita bisa menggunakan iris lock. Dengan penguncian ini, aperture ring tidak akan bisa berpindah dari mode A ke mode angka atau sebaliknya. Kalian juga memiliki click switch di sini yang berfungsi untuk mengubah aperture ring menjadi on atau menjadi off. Kalau on, kalian bisa merasakan perubahan aperture dan juga mengatur aperture sesuai dengan satuan sepertiga stop. Sedangkan off akan membuat putaran aperture ring menjadi halus. Selanjutnya, kita bahas fungsi dari zoom ring. Ring ini hanya ada pada lensa zoom. Fungsinya untuk mengubah focal length pada lensa. Di beberapa lensa, resistensi putaran zoom ring bisa kita atur dengan menggunakan switch smooth and tight. Mode smooth membuat putaran zoom ring menjadi lebih ringan. Sebaliknya, mode tight membuat putaran zoom ring menjadi lebih berat. Sekarang kita berpindah ke focus ring. Ring ini biasanya terletak di ujung lensa yang berfungsi untuk mengatur titik fokus ketika lensa berada pada mode manual. Fokus ring ini tidak akan memberikan efek apapun saat lensa berada pada mode auto. Jadi, walau teman-teman memutar fokus ring ini, tidak akan terjadi efek apapun, kecuali di mode manual fokus atau mode DMF. Switch yang berhubungan dengan fokus ring adalah AF/MF switch. Dari namanya, kita sudah tahu fungsinya ya, yaitu untuk mengatur lensa pada mode autofocus atau manual fokus. Switch pendukung lainnya adalah focus limiter. Switch ini berfungsi untuk membatasi area fokus, sehingga motor penggerak fokus bisa bergerak secara penuh dari ujung ke ujung atau parsial, misalnya dari area 0,3 meter hingga infinity. Tapi umumnya, switch ini hanya terdapat pada lensa-lensa focal length panjang. Next, kita masuk ke switch OSS atau Optical Steady Shot. Switch ini memiliki 3 mode. Mode pertama berfungsi untuk stabilisasi gambar yang biasa, mengkompensasi gerakan atas, bawah, dan kiri kanan. Sedangkan mode kedua berfungsi untuk stabilisasi gambar ketika panning, karena hanya gerakan atas bawah yang distabilkan. Jadi, kalian bisa mengikuti subjek ketika panning tanpa ada delay, karena gerakan kiri kanannya tidak ditahan oleh steady shot. Mode ketiga berfungsi untuk stabilisasi yang menyerupai dengan mode pertama, namun mengkompensasi untuk kamera shake atau gerakan yang minimal. Ini membantu kita ketika ingin mengejar subjek yang bergerak dengan cepat. Biasanya mode ini digunakan saat memotret sport atau birding. Switch yang tidak kalah penting dari anatomi lensa ini adalah focus hold button. By default, fungsi tombol ini adalah untuk mengunci fokus. Namun, tombol ini juga bisa kita custom fungsinya sesuai kebutuhan kita. Tombol ini saya setting menjadi mode APS-C karena memudahkan saya untuk mendapatkan reach yang lebih jauh saat hunting foto. Di beberapa lensa, focus hold button umumnya lebih dari satu. Jadi kita bisa pakai untuk memotret mode horizontal ataupun vertikal. Focus hold button bukan hanya ada di lensa G Master, tapi juga ada di lensa lain. Contohnya di lensa 40mm G ini. Terakhir, kita bahas lens hood atau yang biasa disebut ujung lensa. Bukan hanya membuat penampilan lebih keren, fungsi utama dari lens hood ini adalah melindungi lensa dari cahaya samping yang berpotensi menimbulkan efek flare atau ghosting pada hasil foto. Lens hood bentuknya bermacam-macam. Untuk yang 40mm bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk yang lensa 90mm bentuknya seperti ini. Dan cara menyimpannya, kita balik, lalu kita putar sampai terdengar bunyi klik, dan ini bisa untuk kita simpan. Oke, sekarang kita bahas bagian coating dari lensa Sony Alpha. Coating lensa yang saat ini digunakan yaitu Nano Air Coating, Nano Air Coating 2, dan Fluorine Coating. Nano Air Coating memberikan peningkatan yang mencolok dalam kejernihan, kontras, dan kualitas gambar secara keseluruhan. Nano Air Coating 2 digunakan untuk menekan pantulan internal yang dapat menyebabkan flare dan ghosting untuk hasil yang jernih dan tajam. Terlepas dari sudut pandang lensa yang lebar, Nano Air Coating 2 mempertahankan kejernihan dan kontras tinggi di seluruh gambar, bahkan dalam cahaya yang sulit. Kegunaan dari coating elemen fluorine adalah untuk menjaga lapisan lensa agar tidak terkontaminasi dengan air, minyak, dan sidik jari yang dapat mengurangi kualitas gambar.
Coating yang saya jelaskan barusan tersedia di lensa-lensa G Master dan jajaran lensa G. Selanjutnya, kita akan membahas tentang MTF chart. MTF chart adalah grafik yang dipakai untuk melihat hasil dari performa ketajaman lensa. Nah, untuk mengukur ketajaman gambar, kalian bisa menggunakan yang namanya MTF chart. Nah, ini adalah contoh MTF chart dari lensa biasa, sedangkan ini adalah contoh MTF chart dari lensa G Master. Cara bacanya cukup simpel. Untuk yang di kiri grafik adalah bagian tengah gambar. Untuk yang di kanan grafik, itu adalah bagian ujung gambar. Jadi, sangat umum kalau bagian di kiri grafik itu tinggi, dan bagian di kanan grafik itu rendah. Karena kebanyakan lensa tajam di tengah, tapi kurang tajam di ujung-ujungnya. Kalau kalian lihat MTF chart dari lensa G Master, tetap tinggi dari kiri hingga ke kanan grafik. Karena memang hasil lensa G Master, dari tengah sampai ke ujung gambar itu sangat tajam, yang seringkali disebut corner-to-corner sharpness. Jadi, apabila kalian ingin melihat review lensa dan ingin tahu seberapa tajam lensa itu, bisa cek di MTF chart-nya. Sekian video kali ini, saya harap teman-teman sudah nggak bingung lagi untuk memilih lensa yang terbaik untuk kalian. Untuk video selanjutnya, silakan klik di link ini.